Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Wajib atas kita semuanya untuk mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan diutusnya beliau menjadi teranglah jalan, menjadi jelaslah mahajjah, yakni bimbingan untuk menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sebelumnya manusia berada di masa jahiliyah, tidak mengerti mana yang hak dan mana yang batil, tidak mengetahui mana yang mendatangkan maslahat dan mana yang justru mendatangkan mafsadah. Kemudian datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayatnya Al-Qur'anul Karim, mengajari manusia al-hikmah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dengan itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menjadi teranglah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kewajiban kita ma'asyiral muslimin adalah banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan memohon kepada Allah agar Allah tidak memalingkan hati-hati kita dari jalan kebenaran. Seperti Allah ajarkan dalam Al-Quranul Karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita panjatkan. Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Sidang Jum'ah rahimani rahimakumullah, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita semuanya semua maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan, dan melarang kita semuanya dari perkara-perkara yang mendatangkan mafsadah, kejelekan. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita mengingatkan satu buah penyakit, satu buah dosa, yang kalau dosa ini dilakukan oleh seseorang, dia akan mendapatkan mafsadah pada dirinya, keluarganya, atau masyarakatnya. Yang kita maksud adalah al-ghibah. Al-ghibatu. Al-ghibah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah penyakit yang membinasakan.
penyakit yang mendatangkan mafsadah, kerusakan-kerusakan. Baik kerusakan pada diri seseorang individu, atau kerusakan yang akan muncul di tengah keluarga, bahkan di tengah masyarakat. Al-ghibah, ma'asyiral muslimin, disepakati oleh para ulama sebagai dosa besar. Disepakati oleh para ulama bahwa al-ghibah min kabairil dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar. Sampai di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan yang kalau seorang merenungkan, dia akan lari dari perbuatan ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Perumpamaan orang yang ghibah adalah seorang yang memakan bangkai saudaranya. Siapa di antara kita yang mau makan bangkai saudaranya? Tentu ghibah adalah sebuah perbuatan yang sangat menjijikkan. Perbuatan yang sangat-sangat tidak terhormat. Dan para ulama sekali lagi bersepakat bahwa al-ghibah min kabairil dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Al-ghibah ma'asyiral muslimin diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan para ulama pun kemudian mengambil penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Al-ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut-nyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka. Kalau kita membicarakan tentang saudara kita yang saudara kita tidak suka, itulah ghibah. Apakah kita membicarakan tentang sifat fisiknya, atau hal-hal yang lain, keluarganya, pekerjaannya, atau yang lain yang saudara kita tidak suka untuk disebut-sebut. Saya dengan beberapa orang misalnya berbicara tentang saudaranya, saudara saya ini pendek, saudara ini cacat, dia orang yang ini dan seperti itu. Sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita ketika itu disebut, maka inilah ghibah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika apa yang kita bicarakan itu tentang kejelekan saudara kita memang benar-benar ada padanya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika kamu menyebut-nyebut kejelekan yang ada pada saudaramu, maka itulah ghibah. Dan kalau kamu menyebutkan kejelekan-kejelekan yang itu tidak ada pada saudaramu, maka itu lebih berat lagi. Faqad bahattahu. Kamu telah melakukan kedustaan, telah melakukan buhtan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada sebuah kejadian. Yang kejadian ini diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Yang marilah kita renungkan betapa besarnya dosa ghibah itu. Suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dari Rasul alaihi salatu wasallam, ummul mukminin, ada muncul kecemburuan pada beliau radhiyallahu taala anha. Aisyah bertanya atau berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang istri Nabi yang lain, yaitu Sofiyah. Sofiyah, istri Nabi yang lain yang Rasulullah nikahi setelah Aisyah dalam waktu yang cukup lama, karena Nabi menikahi Aisyah ketika Nabi belum hijrah. Adapun Sofiyah dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika tahun 7 Hijriah, 4 tahun sebelum Rasul wafat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, Sofiyah itu pendek, yakni pendek orangnya. Di situ Nabi alaihi salatu wassalam mendidik istri-istri beliau. Beliau memperingatkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan suatu ucapan yang kalau dicampurkan dengan laut, niscaya akan merubah rasa laut itu. Menunjukkan bahwa ghibah adalah sesuatu yang sangat besar. Dan para sahabat bukanlah orang yang maksum, mungkin terjatuh kepada kesalahan, tetapi mereka para sahabat adalah orang-orang yang bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tidak ada di antara kita kecuali kita mungkin pernah melakukan ghibah, bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Permasalahannya bukan apakah kita pernah melakukan ghibah atau tidak. Barangkali kita sudah pernah melakukan ghibah atau dipastikan melakukan ghibah. Namun permasalahannya adalah, sudahkah kita bertaubat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala dari dosa itu. Karena ghibah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, demikian besar konsekuensinya. Di antaranya nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa amalannya yang banyak, membawa sholatnya, puasanya, zakatnya. Tetapi ketika dia di dunia melakukan kezaliman-kezaliman dengan tangannya, dengan lisannya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang ini dengan membawa amalan yang banyak. Tetapi ketika di dunia, qad syatama hadza, dia telah mencela fulan, mencerca fulan, mengambil hartanya fulan, melakukan kezaliman-kezaliman termasuk ghibah, namimah. Akhirnya kebaikan-kebaikan orang ini diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi sampai habis. Kemudian ternyata masih ada orang-orang yang terzalimi. Akhirnya kejelekan-kejelekan orang yang dia zalimi diambil dan ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Marilah kita mengingat dosa yang besar ini dan kita berusaha untuk menjauhkan lisan-lisan kita dari ghibah. Karena sesungguhnya yang demikian itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi justru akan mendatangkan mafsadah baik pada diri kita, keluarga kita, atau masyarakat kita. Akan muncul kebencian satu dengan yang lain. Akan muncul permusuhan satu dengan yang lain. Akan muncul seseorang menghinakan saudaranya, merendahkan saudaranya. Sebabnya adalah ghibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari perkara-perkara yang menjadikan rusaknya ukhuwah di antara kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua penyakit-penyakit yang menjadikan kita nanti berat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Ghibah di zaman ini semakin merebak dengan adanya media sosial. Karena ghibah tidak hanya dengan lisan saja ma'asyiral muslimin. Tetapi ghibah akan terwujud dengan tulisan yang ditulis dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram, dalam Facebook, atau dalam media sosial yang lain. Membicarakan kejelekan seseorang. Membicarakan kejelekan saudaranya. Dan itu masuk di dalam ghibah ma'asyiral muslimin. Walaupun lisan kita diam, tetapi tangan kita bergerak, tangan kita menulis, itu semuanya adalah termasuk dari ghibah. Dan itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, harus lebih hati-hati kita semuanya ma'asyiral muslimin. Coba kita perhatikan grup-grup yang kita ikuti. Apakah grup-grup itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau justru grup-grup yang kita ikuti itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu. Semakin menambah dosa kita. Semakin menambah beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang terakhir. Bagaimana kita bertobat dari dosa ghibah? Kita mungkin pernah terjatuh pada sekali, 2, 3, 4. Berapa kali kita berbuat ghibah. Dan itu semuanya dosa-dosa besar. Kita ingin bertobat kepada Allah min hadhil kabair. Dari dosa besar ini. Maka yang pertama ma'asyiral muslimin, syaratnya adalah menyesal dari perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, meninggalkan ghibah, berusaha semaksimal mungkin tidak lagi berbuat ghibah. Kalau terjatuh lagi, cabut lagi. Segera bertobat kepada Allah. Menyesal, kemudian mencabut diri dari perbuatan ghibah. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian ada satu masalah yang disebutkan oleh para ulama. Apakah disyaratkan untuk kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang pernah kita ghibai?
khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kamu harus minta maaf. Kamu harus minta halal. Tetapi yang rajih, yang kuat di antara pendapat para ulama, wallahu a'lam, adalah tidak perlu untuk kita meminta maaf kepada mereka. Karena dengan itu barangkali akan mendatangkan mafsadah yang lebih. Akhirnya muncul kebencian kepada kita, kepada keluarga kita. Oh, ternyata kamu selama ini yang menggibai saya. Sehingga ma'asyiral muslimin, wallahu a'lam bishawab, tidak perlu untuk meminta maaf halal kepada saudara kita. Terlebih kita tahu bahwasanya itu akan mendatangkan mafsadah. Tetapi yang kita lakukan adalah banyak berdoa kebaikan untuk saudara yang kita ghibai. Kita doakan kebaikan untuk mereka. Mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang pernah kita ghibai. Doakan mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Doakan mereka mendapatkan keberkahan. Ya, itulah yang semestinya kita lakukan agar kita selamat dari dosa ghibah. Mendoakan untuk saudara-saudara kita yang pernah kita ghibai dengan kebaikan. Hada wallahu alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.